pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Kemudian hidup di lautan itu banyak, termasuk di salah satunya biota, ikan atau kekerangan yang nantinya akan kita konsumsi. Untuk menyaksikan bersama bahwa bantuan dari pemerintah pusat dalam ini Bapak Presiden sejumlah 10 kg per bulan selama 3 bulan itu diterima tepat sasaran dan tepat jumlah. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Cape Town. Dari berita penting, Momen Hari Laut Sedunia, SKIPM Bau-Bau dan pemerhati lingkungan ingatkan masyarakat pentingnya menjaga ekosistem laut dari cemaran plastik. Wali Kota Bau-Bau pantau penyaluran bantuan beras tahap 2 di sejumlah kantor kelurahan. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya. Hari ini Jumat 9 Juni 2023 bersama saya, Laode Muhammad Syahribo. Kita ke berita yang pertama. Momen Hari Laut Sedunia, SKIPM Bau-Bau dan pemerhati lingkungan ingatkan masyarakat pentingnya untuk menjaga ekosistem laut dari cemaran plastik. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Woode Nurliani. Melalui peringatan Hari Laut Sedunia yang diperingati setiap 8 Juni, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Bau-Bau meminta seluruh elemen bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kehidupan laut. Hal tersebut lebih dititik beratkan terhadap pencemaran sampah plastik di laut di hampir seluruh perairan Indonesia, lebih khusus di perairan wilayah kerjanya mulai dari Kepulauan Buton hingga Muna. Hal lain yang patut menjadi perhatian yakni Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah negara Cina. Kepala SKIPM Bau-Bau Yuni Rawati Wijaya mengungkapkan, potensi kelautan dan perairan di Pulau Buton cukup besar, apalagi sebagian besar masyarakat mencari nafkah di laut mulai dari penangkapan ikan hingga budidaya rumput laut. Sayangnya, kata Yuni, kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah di laut masih cukup rendah karena masih banyaknya temuan sampah plastik di pesisir pantai, terutama saat musim barat yang dikhawatirkan mencemari kelangsungan hidup biota laut. Kemudian hidup di lautan itu banyak, termasuk di salah satunya biota, ikan atau kekerangan yang nantinya akan kita konsumsi. Mungkin kita sekarang hanya konsen, oh ya ikan ini segar, oh ya ikan ini sudah layu, lihat matanya, lihat misalkan dari lendir kulitnya, tapi kita tidak konsen, siapa tahu di dalam tubuhnya sudah ada mikroplastik. Menurut Yuni, cemaran sampah plastik di laut akan berdampak buruk terhadap kehidupan makhluk di laut seperti ikan yang muaranya akan dikonsumsi masyarakat. Mengkonsumsi ikan tercemar mikroplastik, kata Yuni, sangat berbahaya bagi kesehatan, salah satunya pencetus kanker. Sementara itu, Muhammad Yunan selaku pemerhati lingkungan mengungkapkan masyarakat perlu merubah mindset agar peduli terhadap lingkungan, khususnya di lokasi wisata pantai. Dari komunitas sendiri sebenarnya simpel saja, dengan mengajak lebih banyak orang untuk sadar terhadap dengan isu-isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, ini kita bisa merubah banyak perilaku yang tidak sadar lingkungan ke arah yang lebih sadar lingkungan. Itu lebih simpel sih. Menurutnya, kebiasaan membuang dan mengolah sampah patut ditanamkan dalam diri masing-masing, sehingga volume sampah plastik tidak membebani tempat pembuangan akhir, apalagi membuang sampah tersebut ke laut. Ia menilai perlunya edukasi UMKM sebagai perpanjangan tangan pemerintah di destinasi wisata agar selalu mengingatkan pengunjung menjaga kebersihan pantai dengan tidak meninggalkan sampahnya di sembarang tempat, apalagi membuangnya ke laut. Woode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita lainnya. Wali Kota Bau-Bau pantau penyaluran bantuan beras tahap kedua di sejumlah kantor kelurahan di Kota Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Untuk menyaksikan bersama bahwa bantuan dari pemerintah pusat dalam ini Bapak Presiden sejumlah 10 kg per bulan selama 3 bulan itu diterima tepat sasaran dan tepat jumlah. Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse, memantau langsung jalannya penyaluran bantuan pangan beras tahap 2 kepada masyarakat di sejumlah kantor kelurahan pada Kamis pagi. Di kantor Kelurahan Bone-Bone, Wali Kota mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat
masyarakat penerima mendapatkan apa yang telah menjadi haknya, sekaligus memastikan kualitas dan kuantitas bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat itu. Dikatakan setiap keluarga penerima mendapatkan 1 karung beras dengan berat 10 kg. Olehnya itu kami turun, ya, ada Pak Camat di sini, ada Kabak Ekonomi, untuk menyaksikan bersama bahwa bantuan dari pemerintah pusat dalam ini Bapak Presiden sejumlah 10 kg per bulan selama 3 bulan itu diterima tepat sasaran dan tepat jumlah. Di tempat yang sama, salah seorang petugas PT Pos Indonesia Cabang Bau-Bau, Hermansyah, mengatakan sebagai penyalur, pihaknya berkomitmen untuk membagikan bantuan pemerintah pusat itu secara amanah dan tepat sasaran. Hanya saja diakuinya tidak bisa terbagi secara serentak di semua kelurahan dikarenakan terbatasnya stok beras milik Bulog di gudang Bau-Bau. Kalau misalkan untuk targetnya kita diusahakan selesai ini hari supaya kegiatan cepat selesai dan kita realisasinya di kantor Kelurahan Bone-Bone juga baik. Kelurahan lain ada juga yang penyaluran di Kokalukuna, kemudian Kelurahan Tarapu. Itu disesuaikan dengan stok jumlah berasnya. Adapun jumlah penerima bantuan beras di Kelurahan Bone-Bone sejumlah 398 orang. Setelah tahap 2 akan ada tahap 3 atau tahap terakhir yang waktunya akan dijadwalkan kemudian. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau memberikan bantuan hidroponik disertai bibit sayur-sayuran kepada masyarakat guna mewujudkan kemandirian pangan keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Mohon juga ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga ada kemandirian pangan di tempat kita masing-masing. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau memberikan bantuan hidroponik disertai bibit sayur-sayuran kepada masyarakat guna mewujudkan kemandirian pangan keluarga. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Munianse, kepada masyarakat penerima manfaat di kantor di Pertan Bau-Bau. Selain itu, baru-baru ini di Pertan juga menyalurkan bantuan ternak itik dan sapi kepada kelompok ternak di Kelurahan Palabusa dan Kampionaho. Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Munianse, dalam kesempatan itu memberikan apresiasi kepada di Pertan Bau-Bau karena telah membuat program yang berdampak produktif bagi masyarakat. Ia pun berharap masyarakat penerima manfaat dapat mengembangkan bantuan ternak sehingga mampu menjadi penopang ekonomi keluarga. Begitu juga adanya hidroponik yang diserahkan kepada masyarakat dan salah satu pesantren, mohon juga ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga ada kemandirian pangan di tempat kita masing-masing. Karena menurut Munianse, dengan adanya kemandirian maka tingkat pengeluaran dari sektor pangan masing-masing keluarga dapat menurun sehingga secara kumulatif dapat pula berdampak menurunnya inflasi daerah. Alhamdulillah inflasi kita terus menurun dan bertahan di posisi 4, mudah-mudahan akan terus turun di bawah 4. Karena harapan kita kalau di bawah 4 pasti akan tergambar di pasar, daya beli masyarakat bisa lebih baik dan nilai pendapatan para pedagang juga menjadi lebih baik. Itu yang kita harapkan. Wali Kota mengakui masalah inflasi tidak bisa hanya diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi harus dijaga dan diintervensi oleh pemerintah. Salah satu caranya memperkuat ekonomi keluarga. Jadi pemberian modal usaha berupa ternak, berupa bibit, itu akan meningkatkan pendapatan keluarga. Karena pendapatan keluarga baik, daya belinya baik, ya juga pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan dan inflasi kita. Jadi ini sudah menjadi sebuah gerakan yang nyata dari Dinas Pertanian untuk membantu pemerintah di dalam menekan angka inflasi daerah kita. Kepala di Pertan Bau-Bau Muhammad Rais merincikan bantuan ternak itik sebanyak 750 ekor terdiri 125 itik jantan dan 625 itik betina. Bantuan diberikan kepada kelompok ternak di Kelurahan Kampionaho yang beranggotakan 23 orang. Kemudian kemarin juga kita sudah serahkan itu bantuan sapi di Kelurahan Palabusa, di kelompok ternak bersama ada 18 anggota kelompoknya. Bantuan sapinya 19 ekor. Kenapa 18? Bantuannya 19. Ketua pegang dan jantan. Makanya ketua pasti dia lebih ada 2 ekor dia dapat pada jantannya.
Lebih lanjut, Rais mengatakan sedangkan bantuan hidroponik diberikan kepada masyarakat secara perorangan tersebar di Kelurahan Kadolomoko, Kaubula, Tanganapada, Wameo, Lanto, dan satu pondok pesantren yakni Syekh Abdul Wahid. Karena hidroponik juga ini kan diharapkan bisa mereka melaksanakan kegiatan penanaman sayur-sayuran karena kita kan ini selalu diterpa dengan inflasi. Jadi inflasi untuk Dinas Pertanian itu di samping hidroponik juga ada andalan kita itu yang program yang kita launching kemarin dengan Bu Wali di Surabaya, program kedai kebun dapur ibu. Kebun dapur ibu sama jadi pengadaan sayur-sayuran. Rais mengatakan pasca penyaluran bantuan hidroponik pihaknya akan turun memantau dan mendampingi agar bantuan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sesuai tujuannya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Pengadilan Agama memfasilitasi isbat nikah bagi puluhan pasangan yang menikah di bawah tangan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. Masih banyak rupanya pasangan yang sah nikahnya tetapi secara administrasi negara belum. Sebanyak 14 pasangan muslim di Kota Bau-Bau resmi tercatat sebagai suami istri setelah mengikuti sidang isbat nikah yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A yang bersinergi dengan Pengadilan Agama setempat. Puluhan pasangan ini harus mengikuti isbat nikah karena selama ini ikatan pernikahan dilakukan di bawah tangan. Seluruh biaya hingga penerbitan dokumen nikah ditanggung oleh Pemkot Bau-Bau sehingga setiap pasangan tidak mengeluarkan biaya. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse yang turut hadir menyerahkan dokumen pernikahan Kamis mengatakan isbat nikah merupakan bukti kehadiran dan komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum. Nantinya para pasangan akan mendapatkan sejumlah dokumen sekaligus, masing-masing pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, akta nikah dari KUA, dan dokumen kependudukan berupa KK dan KTP dengan status kawin tercatat yang dikeluarkan oleh Disduk Capil. Salah satu hal yang paling menentukan kesejahteraan itu rupanya status perkawinan. Hanya itu maka sekali lagi terima kasih Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak sudah menginisiasi program ini dan program ini sudah didiskusikan 3-4 tahunan dengan Pak Idris. Berdasarkan kondisi di lapangan masih banyak rupanya pasangan yang sah nikahnya tetapi secara administrasi negara belum. Di tempat yang sama, Kepala Pengadilan Agama Bau-Bau Makbul Bakari mengatakan pernikahan yang tidak tercatat sangat rentan terhadap potensi terjadinya aksi kekerasan perempuan dan anak. Sebab perempuan dan anak tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya, baik itu status secara hukum, hak waris, dan hak-hak lainnya. Bahwa perkawinan itu adalah titik awal dari semuanya. Turunannya itu banyak. Coba ibu bapak bayangkan kalau seandainya ibu bapak tidak punya legalitas, tidak tercatat, tiba-tiba suami ibu meninggal. Hartanya pasti dikuasai oleh pihak suaminya saja. Istrinya nggak bisa, nggak dapat harta warisan, nggak dapat harta bersama, anaknya terlantar. Jadi itu salah satu dampak kekerasan juga itu namanya. Kekerasan secara ekonomi. Jadi sangat penting ini legalitas perkawinan ini. Sementara itu, Kepala DP3A Kota Bau-Bau Abdurrahman menyebutkan pada sidang isbat perdana yang diselenggarakan Pemkot Bau-Bau ini didaftarkan 40 pasangan. Namun yang memenuhi syarat hanya 16 pasangan. Sayangnya dari 16 itu hanya 14 pasangan yang mengikuti hingga akhir. 2 pasangan diantaranya melangsungkan sidang isbat secara daring karena pasangannya berada di provinsi lain. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. SK IPM Bau-Bau lakukan tes uji kandungan mikroplastik pada 10 jenis ikan konsumsi. Hasil uji nantinya akan dilaporkan ke instansi teknis setiap daerah demi arah kebijakan pemerintah agar atensi terhadap cemaran sampah plastik di lautan. Selengkapnya kembali dilaporkan
Waode Nurliani. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Bau-Bau mulai menjajal sejumlah ikan yang dikonsumsi masyarakat untuk mengetahui kandungan mikroplastik dalam tubuh biota laut tersebut. Uji sampel ikan dilakukan untuk mengetahui ada dan tidaknya kandungan mikroplastik pada ikan konsumsi warga, mengingat banyak persampahan plastik yang bertebaran di pantai maupun perairan. Kepala SKIPM Bau-Bau Yunirawati Wijaya mengungkapkan, ikan yang menjadi sampel adalah yang sering dikonsumsi masyarakat, misalnya jenis pelagi seperti layang dan tongkol, hingga ikan kategori demersal. Kata Yuni, meskipun keakuratan tes ini baru 20% karena bersifat screening, namun hasilnya akan dikirim ke pusat untuk disimpulkan di laboratorium pengujian. Jadi untuk itu BKIPM dengan 47 UPT-nya, kebetulan untuk pengujian mikroplastik ini ada sekitar 23 UPT yang konsen. Kita akan mengambil sampel ikan yang sesuai di wilayah kerjanya untuk diperiksa nanti ke laboratorium kandungan mikroplastiknya. Tapi ini hanya bersifat screening dan itu juga hanya pengujian mikroskopik yang keakuratannya baru 20%. Lanjut Yuni, selain SKIPM Bau-Bau, 26 UPT BKIPM lainnya di Indonesia juga tengah melakukan uji mikroplastik pada ikan, serangkaian kegiatan mutu karantina ikan tahun 2023. Hasil uji laboratorium nantinya akan dilaporkan ke instansi berwenang termasuk dinas terkait di tiap daerah yang menangani perikanan demi arah kebijakan pemerintah ke depan. Saya yakin kalau nanti hasilnya ke pusat nanti akan menindaklanjuti ke daerah, nanti daerah ke instansi teknis lainnya yang memang berhubungan dulu. Jadi memang bersama-sama, tidak bisa sendiri, harus bersama-sama, termasuk juga peran serta masyarakatnya. Untuk itu Yuni berharap di momen Hari Laut Sedunia yang jatuh pada 8 Juni, ia meminta peran aktif masyarakat menjaga ekosistem biota laut dengan tidak membuang sampah plastik di lautan demi menjaga kelangsungan ikan dari cemaran plastik. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Momen Hari Laut Sedunia, SKIPM Bau-Bau dan pemerhati lingkungan ingatkan masyarakat pentingnya untuk menjaga ekosistem laut dari cemaran plastik. Wali Kota Bau-Bau pantau penyaluran bantuan beras tahap kedua di sejumlah kantor kelurahan di Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan tetap bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya.